Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Nah, ini di depan kita ini ada fitting lampu yang menggunakan sensor cahaya nih ya. Ini ada sensor FID-nya di sini, sensor cahaya lah pokoknya ya. Ini saya beli di toko online di marketplace, tapi di situ eh, di penjualnya gitu ya kan ada reviewnya. Reviewnya bagus, tapi ada lumayan gitu ya, lumayan banyak yang reviewnya negatif. Karena apa? Oh, nggak jalan nih. Saya pakai lampunya kedap-kedip. Oke, lampunya kedap-kedip. Jadi, eh, ini kita lihat dulu di video sini ya. Ini waktu saya tes itu udah malam. Jadi karena udah malam, kan simpelnya gini dulu deh. Ini lampu ada sensor cahaya. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya ini dipasang gitu ya di fitting lampu yang E27, begitu kalau misalnya siang, dia mati. Kalau malam dia nyala. Jadi waktu siang karena ada cahaya masuk ke sini, begitu ada cahaya, dia switchnya putus gitu kan. Jadi lampu nggak nyala. Begitu malam nggak ada cahaya, dia switchnya on. Jadi lampunya nyala. Jadi ini sensor cahaya, bukan sensor waktu. Jadi kalaupun kita taruh misalnya nih malam ya, malam kan harusnya dia nyala. Tapi kalau kita taruh malam tapi ininya kena cahaya, dia nggak nyala. Jadi ingat, ini sensor cahaya, bukan sensor waktu ya. Dia nggak bisa bedain siang atau malam. Yang penting ada cahaya, lampu ini mati. Nggak ada cahaya, lampu ini nyala. Oke, nah jadi itu dulu. Kita lihat nih, saya videokan di apa malam-malam nih ya. Jadi kan normalnya dia harusnya nyala kan, ya nggak? Malam nih. Oke, lampunya nyala, normal, good dong, ya kan? Terus begitu kita uh, dekatkan tangan saya gitu ya, dia jadi kedap-kedip, ya nggak? Kedap-kedip itu kan, dia kedap-kedip. Itulah yang dialamin orang yang nulis review di toko tersebut gitu kan. Wah, dia pikir, wah lampu switchnya jelek nih, lampu saya jadi kedap-kedip. Padahal itu fenomenanya kenapa? Jadi kalau bisa dijelaskan step by stepnya ya, ini sensor kena cahaya, lampu mati, ya kan? Nggak ada cahaya, lampu nyala. Oke, itu aja dulu. Yang terjadi kenapa dia kedap-kedip, itu kan saya deketin tangan tadi gitu kan. Deketin tangan, ini kan cahaya lampu nggak kena ke dia ya kan? Tapi mantul di tangan sehingga tangan saya bercahaya masuk ke sini. Dianggap ada cahaya, ya kan? Dianggap ada cahaya, dia mati, ya kan? Begitu udah mati, gelap semua, dianggap nggak ada cahaya, dia nyala. Dia nyala, karena tangan saya masih di sini kan, dia nyala, berulang nih. Cahaya ke tangan, mantul ke sini, dia lihat ada cahaya, mati. Begitu mati, gelap semua, dia nyala. Terus berulang-ulang jadinya kedap-kedip, kedap-kedip, kedap-kedip. Itulah yang terjadi, ya kan? Itu fenomenanya dulu nih dibahas. Terus kalau gitu gimana dong? Ini kan switchnya nggak bekerja. Tadi saya kasih lihat juga di video itu, kalau kita nggak deketin tangan, dia normal kok, ya kan? Malam dia nyala, siang dia mati. Begitu tangan deket, kedap-kedip dia kan. Kenapa? Itu dia. Jadi sensor cahaya ini jangan diarahkan sehingga cahaya lampu bisa kena ke dia. Itu bikin kedap-kedip. Itu dia intinya. Jadi kalau lihat di sini ya, ini kasih dia sudutnya kira-kira 30 derajat menjauh dari lampu. Dengan catatan ini cuman bisa bekerja, lihat ya, ini lampunya di bawahnya ada pelindung kan. Kalau bohlam zaman dulu kan dari bawah sini nih, semuanya lampu, semuanya cahaya nyebar. Mungkin dia juga akan ngalamin kedap-kedip yang sama. Ini karena dia di sininya ada apa ya? Ada
yang tidak bercahaya, ya ada plastik atau apa namanya sehingga dia nggak bercahaya. Bercahaya mulai dari sini kan, gini kan, nggak kena dia. Itu dia yang pertama. Oke, kalau misalnya bohlam, mungkin ininya harus dikebawahin lagi atau dijauhin gitu ya. Nanti kita bahas mengenai caranya gimana. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau nggak salah ya, ini 4 watt atau 5 watt. Kasarnya gini deh, cara ini bekerja dengan lampu ini 4 watt 5 watt. Kalian kasih 100 watt, pasti dong kedap-kedip ya nggak? Ngerti kan logikanya? 100 watt tuh cahaya terang banget. Jadi katakanlah, wah dia kan nggak kena di sini. Betul, tapi dia akan kena kayak tadi tangan saya yang mantul. Jadi 100 watt gede banget ya, gede banget gitu. Tapi dia 100 watt nih, mantul ke sini nih, ke tablet saya. Mantul balik lagi, kena juga masuk ke sensor cahayanya. Itu intinya. Jadi wattnya nggak boleh tinggi-tinggi. Dan lagi dia juga bilang sih, ini kan murah ya. Jadi dulu saya beli udah dari tahun 2010. Di video itu ada lihat ya yang warnanya agak kekuningan yang di setengah atas itu udah lama banget. Dan itu masih jalan sampai sekarang. Itu dari tahun 2008 kalau nggak salah. Gila udah lama banget itu. 16 tahun ya. 16 tahun. Dulu saya beli kalau nggak salah 50 ribuan, 50 apa 70 ribu. Agak mahal. Ini baru nih, ini baru beli. Baru datang kemarin atau kemarin 2 hari yang lalu. Ini sekarang harganya 17 ribu. Murah kan? Udah murah. Makanya saya beli 2 nih. Karena mau dipasang di teras 2 gitu kan. Teras sama balkon. Dan dites berhasil kayak tadi di video yang itu lihat kan. Berhasil. Dan saya emang setiap kali unboxing pasti langsung dites semuanya gitu kan. Dalam satu video nggak dipotong-potong. Supaya nanti kalau ada apa-apa gampang kita klaimnya kan. Jadi ini karena murah ya. Cuman 17 ribu. Itu cuman bisa sampai kalau saya nggak salah cuman 40 atau 50 watt, which is itu jauh lebih dari cukup untuk saya. Ada yang mahal, jadi misalnya wah saya punya lampu yang 100 watt, ada switch kayak gini juga, tapi mahal kalau nggak salah ya. Saya sempet sih iseng lihat, nggak mau beli, cuman yang sampai bisa lampu 100-200 watt itu kalau nggak salah harganya 109 ribu. Jadi saya bilang ngapain, cuman kalau misalnya kalian ada yang butuh gitu ya. Wah, saya punya lampu 100 watt buat manggung misalnya kan. Ada switch ini buat yang mahal. Jangan coba-coba pakai yang murah ini untuk lampu yang 100 watt, 200 watt yang untuk penerangan studio gitu ya. Jangan. Saya nggak pernah nyoba ya. Dan nggak mau juga sih. Ngapain? Jelas-jelas dia bilang nggak boleh gitu kan. Pertama, mungkin dianya meleleh. Kedua, mungkin dia kedap-kedip. Tapi yang lebih penting bukan itu. Dari semua yang paling mahal siapa? Lampunya kan. Mahal kan. Ngapain iseng nyoba kalau lampunya rusak? Gimana? Ya kan? Makanya saya bilang males. Saya ada gitu lampu studio yang mahal. Ngapain? Saya udah tahu hasilnya. Ngapain gitu ngetes-ngetes. Karena kan lampunya dipakai gitu kan. Kalau nggak dipakai sih iseng nggak apa-apa lah. Oke ya. Lampunya dipakai dan saya udah tahu hasilnya bakal kayak apa. Dan ada probability bakal rusak gitu, ngapain gitu, itu bodoh sekali gitu kan. Udah tahu kita hasilnya seperti apa. Jadi itu dia, wah cobain dong. Oh nggak mau, oh enggak, ngapain, kecuali ada yang bayar kan, nih pakai lampu gue, oke saya pakai, saya cobain. Tapi ini enggak gitu kan. Dan logiknya sebenarnya udah gampang banget gitu. Oke, nah kemudian gimana menghindarinya? Oke, ini tadi saya bilang, arahkan dia menjauh dari lampu. Kita tahu karena ini ada begini, ya, ada plastik ini, menjauhnya cukup 30 derajat. Misalnya, bohlam gitu ya, yang gede, mungkin dia menjauhnya perlu lebih jauh, atau kita bisa pakai cara lain. Jadi kalau kakak saya waktu itu, pakai selotip elektrik, tahu kan yang hitam? Nah, dibebet ke sini, dibebet. Jadi dibebet kayak gini nih ya, dibebet gini. Cuman masalahnya, itu waktu itu trial and error. Jadi ini kan sensornya. Kita kalau pakainya kebanyakan begini sampai dalam banget nih ya. Ntar pas siang pun dia dia nggak mati karena dianggap masih gelap gitu. Kalau kita pakai kebanyakan. Kalau terlalu sedikit segini misalnya gitu ya. Terlalu sedikit dia kedap-kedip lagi gitu kan. Ini trial and error. Ada cara lain yang lebih mudah. Ini kan begini ya cara pasangnya. Kita balik ini. Nah, lampunya di bawah kan. Lebih terlindung dia. Nah, sudutnya jangan begini dong, ya kan. Ini yang bikin PR apa nih? Ini pas dipasang di fitting, mentok ya. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya lampunya gede banget, ini pasangnya ya again ya, ini arahnya ke
menjauh dari lampu, ya nggak usah jauh-jauh banget, kepentok dia ke sini kan. Kalau misalnya masih gitu juga, misalnya tadi kan, oh saya pakai mentokin lampunya 40 watt, misalnya terang banget. Saya nggak tahu sih, 40 watt kayaknya LED terang sekarang ya. Misalnya tetap nih pakai karton atau stiker, cuman kalau stiker kan goel-goel dia ya. Pakai karton nih bekas bungkus Enervonse, bekas bungkus rokok, bekas apa, potong seukuran ini, nggak usah gede-gede banget gitu, nggak usah gede, bukan apa-apa, gede nggak apa-apa, cuman kelihatan lucu kan, cuman ntar ya kan ini saya buat dipasang di luar ya, kena angin, kena burung, kena serangga, ntar lama-lama malah gampang jatuh. Jadi bikin seukuran ini aja, cuman buat nutupin dia, terus dikasih lem di sini. Nah, ini udah guaranteed gitu ya. Asumsi pakai lampu yang cahayanya mau gede banget atau udah pakai cara yang kayak tadi 30 derajat itu. Tadi gimana sih ininya? Ini ya. Oh gini, udah pakai cara ini menjauh 30 derajat tapi masih kedap-kedip juga. Ya berarti kan mungkin lampunya gede atau mungkin emang lampunya lebih bagus ya. Dari ini mungkin ini kan Hanux ya. Biasa gitu kan. Mungkin lampu yang bagus apa sih? Philips atau apalah gitu ya. Terang banget gitu walaupun cuman 10 watt misalnya. Pak tetap kedap-kedip pakai cara tadi tutupin gitu ya. Ya kalau mau trial and error kayak kakak saya gitu kan pakai electrical tape di sini boleh. Cuman ya itu PR malas kan kalau kita lampunya tinggi naik tangga naik turun malas kan. Kalau deket-deket nggak apa-apa kita bisa nyoba-nyoba gitu kan. Oh coba coba segini dulu, coba segini gitu kan bisa. Kalau bolak-balik malas kan. Nah pakai cara yang tadi saya bilang dibalik. Nah pakai yang ini deh daripada bolak-balik itu. Nah pakai yang ini ya. Kayak tadi saya bilang saya beli dua kan. Jadi ini buat tatakan supaya ini kan menjauh dari lampu. Tutupin lagi karena misalnya lampunya terang banget gitu ya. Tutupin lagi supaya dia nggak kena cahaya lampu dan dia akhirnya nggak kedap-kedip ya nggak. Tutupin gini. Udah simple gitu aja kan. Oke. Sebenarnya tadinya saya buat video ini karena saya kasihan gitu ngelihat si sellernya dan dia nggak jawab gitu. Karena kan orang jadi mikir, wah produknya jelek. Padahal enggak. Itu saya bilang tadi, saya udah pakai dari tahun 2008, walaupun beda merek ya. Ya sekarang ini kan kalau produk Cina kan, merek suka aneh-aneh, bisa beda-beda kan. Ini mereknya Sunli. Yang dulu tuh udah hilang mereknya, yang ada coklat, udah sampai coklat warnanya. Tadinya putih ya itu. Jadi saya buat ini cuman buat membantu si seller itu, kemudian juga membantu masyarakat lain gitu yang wah gak bisa nih nggak bekerja nih wah produk murahan bla 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 gitu kan sayang nih cuma 17.000 beli aja deh yang 100.000 yang 100.000 memang pasti akan bekerja. Kenapa? Karena dia nggak pakai kayak gini, dia sensornya itu ini bonggolnya gede ya, bonggolnya gede pakai di sini gitu, jadi emang nggak bakal kena lampu. Ya iyalah wajar 100.000, cuman kan ya elah, saya mah nggak perlu gitu. Saya tahu caranya. Beli aja yang 17.000 pakai dua. 100.000 itu satu kan. Kalian perlu dua, 200.000. Ya kalau emang mau beli sih nggak apa-apa. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin yang saya bilang tadi nih. 30 derajat segala macam. Kasih kertas. Nggak usah. Yang 100.000 itu beneran udah. Walaupun yakin pak, emang udah nyoba? Enggak, saya belum nyoba. Cuman saya udah lihat letak sensornya dia itu. Letak sensornya itu, apa kita lihat aja sekarang. Bentar ya. Gimana caranya ini? Saya pause dulu ya. Oke. Oh, tadi saya nggak sadar kalau ini udah nggak di pause ya. Eh, jadi kita lihat ke layar yang sebelah ya. Jadi di sini, ini kan kalau pas kita nyari fitting lampu sensor, kita sort berdasarkan ulasan. Ini ketemu nih kan, ini yang produk yang saya beli nih ya, 17.000 something ya ini. Nggak something, 17.000 pas ya. Ini ada juga yang pakai motion ya, pakai gerakan, tapi itu agak aneh. Jadi ini nggak pantas dipakai buat lampu balkon ya. Ini cuma buat lampu penerangan. Jadi biar cuman buat orang lewat dia nyala sebentar mati lagi. Ini waktu itu sempat ya dipakai di kantor buat di kamar mandi. Tapi kasihan kalau orang cuman masuk sebentar gitu kan ke wastafel cuci tangan berapa detik dia masih nyala. Tapi kan dia ada timernya. Jadi dia mendeteksi gerakan selama berapa apa terus lampunya nyala selama berapa detik. 7 ya settingannya 7 5 7 12. Udah. Masalahnya
Orang kalau lagi pup bisa lama kan, itu lampunya tiba-tiba mati. Jadi itu saya ketawa dengar ceritanya. Waktu itu saya lagi project di Bandung gitu ya. Jadi orangnya sampai bilang, aduh Pak, itu kita kalau lagi pup tangannya harus gerak-gerak supaya lampunya nyala lagi gitu kan. Jadi ini nggak cocok. Ini dipakainya cuma buat penerangan di gang gitu ya, di hall. Maksudnya bukan gang di gang gang sempit, bukan di jalan sempit, tapi di gang hotel, gang rumah, gang di dalam rumah gitu ya, di hall namanya. Ya ini cocok. Nah ini yang saya bilang, kalau ini bukan, tapi ini sensor suara sama ada remote gitu ya. Ini yang saya beli, ini ada LED sensor tapi sekaligus lampu. Kekurangannya kalau misalnya lampunya mati, udah deh sensornya juga hilang ya kan. Nah tadi kan yang tadi saya bilang itu yang harganya 109 something ribu ya. Tadi saya lihat kemana dia? 17 122 bukan. Ini dia. Ini yang 109 ribu, dia udah sekaligus dengan sensor ya. Cuman mahal gitu kan ya. Tapi misalnya, saya nggak mau repot, saya punya duit kok. Beli aja yang mahal, mana-mana. Ini dia. Oke, dia ini pakai sama sensor cahaya juga. Cuman kalau kita lihat di sini ya, sensornya udah di built in di sini, di desain dia nutupin nih, jadi si lampu nggak bakal kena. Tapi teorinya misalnya iseng nih ya, dia sampai berapa watt bisa nih? Konsumsi dia segini, bola maksimum 18 watt juga sih. Jadi untuk yang apa, lampu TL ataupun LED cuman bisa sampai segini. Misalnya kalian iseng yang ini, dia udah bilang maksimum 18, kasih aja 40 watt atau mungkin 30, pasti ini akan kedap-kedip juga gitu. Karena dia bilang sini kan, kalau ntar misalnya iseng udah beli, Pak, butuh pakai 40, coba tutupin pakai kertas. Walaupun ya, dia bilang maksimal ini saya nggak tahu apa berarti daya tahan panasnya juga segitu. Kalau misalnya emang dia bilang maksimum 18 watt bukan cuma masalah sensor, tapi juga masalah ketahanan dari plastik ini, yaitu ntar kebakar, jangan gitu kan. Karena kita nggak tahu juga nih, maksud dia kenapa nih nggak boleh lebih dari 18 watt. Apa cuman masalah sensor, apa termasuk dari ketahanan daya tahan panasnya? Nggak tahu kan. Itu dia tadi, apalagi mahal. Kalau yang ini tadi mana ya? Yang 17 ngapain 2,7 juta? Oke lah. Kadang-kadang ya orang namanya juga usaha ya. Ini misal cuma 17 ribu, kalian mau digila-gilain kayak apa juga santai kan. Rusak nih, nggak sengaja, kenapa, ya udahlah ya kan. Makanya toh apa, ini saya balikin dulu ya ke monitor yang bawah. Nah ya ini kan beli dua, dihajar-hajar satu sampai rusak, ya udah sih, masih ada satu lagi cadangan, masih ada satu lagi yang saya beli dari tahun 2008 gitu kan. Itu tadi maksudnya. Jadi saya buat video ini cuman buat menginformasikan kepada pengguna yang misalnya masih, waduh, kenapa nih kedap-kedip, barangnya jelek nih. Sama juga sekalian ngebantuin si sellernya. Ya nggak cuma satu seller, mungkin sellernya juga ngalamin kan. Dia nggak tahu nih, kenapa ya ada pembeli yang bilang kedap-kedip, ada yang enggak gitu kan. Ini dia jawabannya. Oke, gitu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat seller maupun buyer atau siapapun juga gitu ya, buat masyarakat umum. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.